Baik ya, subhanallah. Berzina, menebus dosa berzina, masya Allah. Tentu yang namanya berzina, tentu melakukannya ya dengan yang tidak halal bagi kita. Masya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina dan muqaddimah-muqaddimahnya ya. Kalau ada orang pernah terpeleset ke dalam hinanya zina ya, maka tetap jangan berputus asa dari rahmat Allah. Asalkan dia ada kesadaran di dalam dirinya, dalam hatinya untuk bertobat, pintu ampunan Allah sangat luas. Allah bagikan kepada siapa saja yang rindu untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa Allah tidak mengampuni dosa saya. Enggak, Allah bisa mengampuni sebesar apapun dosa kita asalkan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi di bulan Ramadan gimana? Sama, mau di bulan Ramadan, mau gak di bulan Ramadan sama. Jadi kalau pengen bertobat jangan nunggu Ramadan. Sebelum Ramadan sudah tobat dulu. Jadi bertobat. Dan tanda tobatnya bagaimana? Tobat itu benar-benar nyesel. Sehingga akhirnya dia akan benci dengan segala hal yang akan mengingatkan dia kepada perzinahan tersebut. Kalau dia mengaku bertaubat dari perzinahan, maka dia akan benci dengan laki-laki yang pernah menjadikan dia berzina. Dia akan menghapus nomor teleponnya orang yang mengajak dia berzina. Dia akan melupakan semua hal, mungkin baju yang dipakai waktu itu pun akan dibuangnya karena akan menjadikan dia ingat dengan zinanya. Jadi segala satu, mungkin ada teman yang menghasutnya, dia pun akan menjauhinya karena gara-gara teman tadi saya jadi berzina. Misalnya begitu. Jadi segala hal. Jadi gak cukup dengan ya Allah nyesel. Tapi nomor telepon yang orang berzina dengannya masih disimpan. Masih telepon-teleponan, masih ketemuan, ya namanya bukan tobat. Dia niat terjerumus lagi. Kalau sudah tahu dia satu kali pernah berzina dengan si laki-laki tersebut, maka jangan mau berurusan lagi, sudah menjauh. Tinggalkan, jangan mau berkomunikasi, jangan mau ingat, sudah. Pokoknya segala hal yang memang ini adalah bentuk tobat yang sesungguhnya. Bentuk tobat yang sesungguhnya. Jadi gak cukup dengan hanya ucapan, tapi segala hal yang menjadikan kita terjerumus itu jauhi. Pernah ada seseorang datang kepada Buya. Dia nangis, ngaku telah berzina. Maka gimana cara bertobatnya? Insya Allah sebenarnya kita tuh gak pengen dengar ada berita orang berzina. Karena menutup aib itu berat. Cuma kalau ada orang yang pengen mencari solusi, gimana? Kita katakan tutup aibnya. Tapi benar-benar tobat. Sekarang akhirnya ditanya, memang kamu nyesel? Benar-benar bertobat? Iya Buya, saya nyesel bertobat. Oke. Mana nomor telepon orang yang kamu zina itu? Yang kamu berzina dengan dia, mana nomor teleponnya? Saya pengen tahu. Oh ini Buya, dikasih oleh dia. Cepet banget dia ngasihnya. Rupanya urutannya masih di nomor 1 lagi. Masya Allah. Kata Buya, kamu tuh belum tobat. Karena kalau kamu tobat, akan kamu hapus tuh nomor. Ini masih nomornya di nomor 1, ngaku tobat. Tobat dari mana? Setiap dia buka handphone, nama dia nongol duluan. Ya gimana kita mau tobat? Jadi gitu. Jadi kalau orang tobat tuh gak mau urusan. Hapus langsung. Mungkin dia pernah ngasih hadiah apa, buang hadiahnya. Ini dari hadiah orang yang mengajak saya bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau sudah ingat itu jijik sudah. Dia adalah yang menjadi sebab saya itu bermaksiat kepada Allah. Walaupun memang kita punya andil, tapi dia juga sebabnya. Jadi kita jauhi. Karena takut kalau ketemu dia lagi atau masih mengingat dia lagi, akhirnya ada rindu. Karena setan tuh begitu. Setan tuh yajri ala bani Adam majrad dam. Syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Setan tuh menggoda. Dengan cara apa? Diingat kenangan dulu sama dia. Padahal sudah kita tapi setan bisikin lagi, waktu itu kamu betapa waktu kamu senang, kamu gini, dibangkitkan lagi kenangannya. Masya Allah. Itu cara setan. Makanya jauhi segalanya. Jadi seperti itu cara bertobat ya, dan bertobat dengan mengadu kepada Allah, nangis kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jangan putus asa. Allah itu senang dengan rintihan hambanya. Sebesar apapun dosa kita, jangan kita merasa bahwa Allah tidak mungkin mengampuni kita. Ada satu kisah, Nabi Musa ya pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika ada seorang hamba yang ahli sholat, ahli ibadah, lalu dia berdoa kepadamu, maka apa yang kamu jawab?" Maka kata Allah, "Aku jawab labbaik." Jadi kalau ada hamba-hamba ahli ibadah memanggil Allah, akan dijawab labbaik. Tapi kalau ada ahli maksiat, idza da'akal 'asi madza ajabtah. Kalau ada orang yang ahli bermaksiat lalu dia memanggilmu, apa yang kamu jawab? Kata Allah, aku jawab labbaik, labbaik, labbaik. Allah jawab 3 kali. Nabi Musa kaget, ya Allah, engkau jawab ahli ibadah dengan 1 jawaban dan engkau jawab ahli maksiat dengan 3 jawaban. Kenapa? Akhirnya Allah pun menjawab, karena seringkali ahli ibadah ketika memanggilku, ketika memohon kepadaku, mereka mengandalkan amalnya. Sedangkan ahli maksiat ketika mereka memohon kepadaku, mereka mengandalkan kemurahanku.
Maksudnya apa ini? Ini jangan salah paham memahami hadis ini. Bukan berarti bahwa Allah lebih senang dengan ahli maksiat. Enggak. Hanya kadang gini loh. Kita kalau lagi merasa bahwa kita banyak ibadah, kita banyak sholat, kita lagi baik, kita tuh kadang seringkali menuntut Allah tanpa kita sadari. Kita menuntut Allah, sehingga kalau kita lagi berdoa, lalu gak dikabul, kadang kita nagih, ya Allah kenapa doaku gak dikabul? Padahal aku udah sholat, aku udah duha. Kita ngandalin amal kita. Kita menganggap bahwa dengan amal kita yang kita lakukan, kita merasa Allah tuh sudah layak untuk mengabulkan doa kita. Padahal siapa mewajibkan Allah untuk mengabulkan doa kita? Gak ada. Cuma Allah la yukhliful mi'at. Allah gak akan mengingkari janji. Ketika Allah mengatakan kalau ada orang memanggil akan dikabul, ya Allah gak akan mengingkari. Tapi kita gak boleh nuntut juga. Nah, ini kadang bedanya orang yang memohon kepada Allah dengan ngerasa dia punya banyak amal, dengan orang yang memohon kepada Allah dengan merasa bahwa dirinya adalah pendosa. Kalau seorang pendosa, ya, ketika dia mengadu kepada Allah, dia sadar, ya Allah, aku banyak dosa. Aku banyak dosa, ya Rabb. Seperti aduannya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, untuk jadi ahli surga nggak pantas. Wala aku ala naril jahimi, tapi kalau masuk neraka nggak kuat. Lihat. Jadi ngadunya tuh sambil merendah dulu, ya Allah, aku tuh banyak dosa, aku tuh sadar. Dosaku tuh terlalu besar. Tapi aku tahu, ya Allah, sebesar apapun dosaku, rahmatmu lebih besar lagi. Sehingga ampuni dosaku, ya Allah. Lihat. Jadi kita itu mengandalkan kebesarannya Allah, mengandalkan kemurahannya Allah untuk mengampuni dosa kita. Sehingga ini maksudnya apa? Ini adalah pendidikan yang harus kita ambil dari kisah ini, bahwa walaupun kita bukan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan besar, tetap adab kita ketika kita memohon kepada Allah itu seperti adabnya orang yang punya banyak dosa dan harus merasa begitu. Nabi kita pun begitu. Nabi kita selalu merasa banyak dosa, sehingga kata beliau, aku tidak pernah beristighfar kurang dari 70 kali. Padahal punya dosa apa Nabi kita? Tapi begitulah hendaknya seorang hamba menghadap kepada Allah. Harus dengan kekurangannya, dengan kerendahan dirinya, merasa paling rendah di hadapan Allah. Seperti itu adabnya. Jadi kita memohon kepada Allah tuh dengan permohonan para pendosa. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Tapi ampunanmu lebih luas. Itu adab. Jadi jangan merasa, ya Allah aku udah sholat, aku begini, kabulkan. Oh, pede pisan. Pede banget kalau kita begitu. Jadi seperti itu, ukhti. Artinya bertobat dari perzinahan, jangan tunggu Ramadan. Dari sekarang kita bertobat. Dan terus ditingkatkan dengan jauhkan diri dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, ya, itu akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan kata Nabi, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikuti kemaksiatan kita, keburukan kita dengan kebaikan yang akan menghapus dosa tersebut. Bagi yang pernah melakukan kesalahan dosa, maka minta kepada Allah agar Allah bukakan pintu taubat seluas-luasnya, dan agar kita bisa bertobat dengan taubat yang sesungguhnya. Kita minta kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh. Setelah itu apa? Setelah itu lakukan kebaikan. Kita mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin ada yang pernah melakukan perzinahan, maka bertobat kepada Allah. Lalu setelah itu yang harus dilakukan apa? Lakukan banyak kebaikan. Misalnya kita punya adik atau kita punya saudara, bentuk taubat kita karena kita dulu pernah terjerumus gara-gara salah pergaulan, maka kita lebih memperhatikan urusan adik kita atau anak-anak kita supaya jangan sampai salah. Kita berikan pendidikan agama agar dia tidak jerumus seperti kita. Lo begitu dong. Setelah itu lakukan kebaikan, sedekah atau apa saja, sholat, ini semua jangan. Intinya dengan harapan semoga amal-amal baik yang kita lakukan benar-benar akan menjadikan dosa kita itu terhapuskan. Jadi walaupun sudah menangis, jangan langsung ngerasa bebas tugas, merasa sudah bebas dari dosa. Oh belum, terus berusaha, ingat terus. Jadi kalau di mata kita, dosa kita besar kan, supaya kita semakin banyak mengadu kepada Allah. Tapi urusan dengan orang, tutup aib kita. Jangan dibuka kepada manusia. Cukup kalau kita punya dosa kepada Allah, kita adukan kepada Allah. Jadi begitu ya. Jadi ukhti yang dimuliakan Allah, seperti itu cara bertaubat yang baik. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab.